Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian. Hal-hal mistis yang juga terjadi pada kejadian erupsi Gunung Semeru. Halo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku Abis Zona. Di video kali ini kita akan bahas tentang sebuah topik yang membuat kita cukup heboh ya di jagat sosial media, yaitu tentang erupsi Gunung Semeru. Dan yang membuat heboh di jagat sosial media, banyak kabar atau berita yang membuat publik heboh nih ya, karena adanya sebuah ramalan yang menyebutkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian di tahun 2022. Ngeri sih ya kalau mendengar sebuah ramalan ini. Banyak hal-hal mistis yang juga terjadi pada kejadian erupsi Gunung Semeru. Seperti yang kita tahu ya, erupsi Gunung Semeru terjadi di tahun 2021, tepat 1 tahun yang lalu, dan terjadi erupsi kedua kalinya di bulan Desember ini di tahun 2022. Dan banyak masyarakat Jawa yang menyebutkan dan percaya bahwa erupsi dari Gunung Semeru merupakan sebuah pertanda buruk, dan adanya banyak hal ganjil yang bermunculan yang menyebutkan sebagai pertanda datangnya sabda Palon. Dan dari ramalan si Jayabaya ini, banyak masyarakat yang percaya bahwa sang sabda Palon telah datang untuk menagih janjinya. Lalu siapa sih si Jayabaya dan apa sih hubungannya sama si sabda Palon ini? Kita simak ya cerita dan legenda dari asal-usul dari sebuah perjanjian ini. Jadi di video kali ini aku mau ingetin kalian ya bahwa kita akan bahas sebuah ramalan, tapi bukan berarti aku menyuruh kalian semua untuk percaya adanya sebuah ramalan. Biarkan semua yang terjadi baik atau buruk itu karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa, bukan karena sebuah ramalan. Tapi saya menjelaskan tentang isu, tentang berita yang beredar di masyarakat luas tentang sebuah ramalan Jayabaya tentang meletusnya Gunung Semeru dan juga Pulau Jawa yang akan terbelah di tahun 2022. Jadi siapa sih yang awal mulanya meramalkan adanya Pulau Jawa akan terbelah, adanya datangnya sabda Palon? Jadi kisah ini ya berawal dari sebuah ramalan yang datang dari seorang raja Kediri, yaitu Raja Jayabaya. Di tahun 1135 sampai 1159. Jadi sang Raja Jayabaya ini memimpin kerajaan di Kediri. Jadi memang Raja Jayabaya ini seorang raja yang memang terkenal mempunyai keahlian meramal tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Banyak ramalan-ramalannya yang sudah digenapkan, yang sudah terjadi. Contohnya, beliau pernah meramalkan tentang adanya sebuah kendaraan bermotor. Padahal masih zaman kerajaan ya. Beliau ini sudah meramalkan adanya kereta besi yang akan berjalan tanpa menggunakan kuda, yaitu biasa kita sebut kendaraan bermotor ya. Dan adanya bumi akan berkalung besi. Yang dia maksudkan adalah banyaknya rel kereta api di bumi ini ya, di semesta ini. Dan yang ketiga, adanya perahu yang dapat terbang di angkasa, yang biasa kita sebut dengan pesawat ya kalau di era modern ini. Jadi
kok bisa sih dia nih meramalkan hal yang jauh sebelum terjadi ya. Bahkan ramalan ini sudah ada di zaman kerajaan zaman dahulu. Dan dari sekian banyaknya ramalan si Raja Jayabaya ini, ada satu ramalan yang membuat masyarakat mempercayai, masyarakat khususnya masyarakat Jawa mempercayai bahwa di dalam ramalan Jayabaya ini menyebutkan bahwa gunung di Pulau Jawa, jika gunung di Pulau Jawa meletus dengan dahsyat, maka akan terbentuk parit yang sangat besar dan membelah Pulau Jawa menjadi dua bagian. Itu terjadi di tahun 2022. Ada juga yang menyebutkan di ramalan si Raja Jayabaya ini menyebutkan bahwa hal yang mengerikan. Beliau meramalkan bahwa Sabda Palon akan datang di tahun 2022 yang akan menagih janjinya. Dan jika sebuah janjinya dilanggar, ia pun akan membuat kekacauan, kerusuhan di mana-mana di Indonesia di tahun 2022. Bisa sih meramalkan di tahun 2022. Jadi di dalam perhitungan 500 tahun setelah kerajaan Majapahit runtuh. Jadi dihitung ya dari tahun 1478. Jadi kalau dapat hitungannya sekitar tahun 2020, tahun 2022, Pulau Jawa diramalkan akan terbelah menjadi dua bagian. Lalu siapa sih sebenarnya si Sabda Palon ini sendiri? Jadi di sini aku akan menceritakan tentang asal usul siapa sih si Sabda Palon dan juga perjanjian-perjanjian yang membuat si Sabda Palon ini datang dan keluar dari persemayamannya untuk menagih janjinya. Dan ini ada kaitannya, erat kaitannya dengan awal mula penyebaran agama Muslim di tanah Jawa. Jadi cukup menarik. Jadi kisah ini berawal jauh sebelum era Wali Songo, yaitu penyebaran agama Islam di tanah Jawa untuk pertama kalinya. Jauh ya sebelum era Wali Songo. Ada ulama Muslim yang berasal dari Persia, yaitu yang bernama Syekh Subakir. Mungkin kalian pernah dengar kisah ini ya. Jadi jauh sebelum Syekh Subakir ini datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Muslim di tanah Jawa sendiri ya, kepercayaan orang zaman dulu masih memegang erat kepercayaan agama Hindu. Jadi di zaman kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Lalu datanglah si Syekh Subakir ini, ulama dari negara Persia, dan Syekh ini masih sanak saudara, yaitu paman dari salah satu wali Songo yang kita sebut Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang biasa kita kenal dengan Sunan Giri. Jadi masih pamannya dari Sunan Giri, yang merupakan generasi awal dari Wali Songo. Jadi Syekh Subakir ini terkenal ya, mempunyai kekuatan magis supranatural yang sangat-sangat terkenal di masa itu. Banyak ya ketua dari kerajaan-kerajaan jin yang berada di tanah Jawa ini tunduk, bahkan takut ya jika mendengar sosok yang bernama Syekh Subakir. Jadi saking saktinya Syekh Subakir ini, jadi sosok penjaga tanah Jawa ini, yaitu jin ini bahkan lari terbirit-birit berpindah tempat ke alas roban, bahkan ke laut selatan karena saking saktinya Syekh Subakir ini. Dan banyak kerajaan pemimpin dari jin ini menceritakan ke teman-temannya para jin lainnya tentang kehebatan dan kesaktian dari Syekh Subakir. Dan beliau banyak yang mempunyai keahlian-keahlian lain,
Salah satunya ia mempunyai keahlian, yaitu seorang ahli ruqyah dan juga ahli peramal. Dan tentunya kehebatan-kehebatan yang dimiliki Syekh Subakir ini tidak luput dari terdengar ya dari sosok ketua atau pemimpin kerajaan jin di tanah Jawa, yaitu sosok si Sabda Palon. Jadi Sabda Palon ini bentuknya ini seperti apa sih? Ini siapa sih, orang atau gimana? Jadi si Sabda Palon ini merupakan banyak orang ya yang percaya bahwa dulunya si Sabda Palon ini merupakan penasihat atau ahli peramal dari seorang Raja Majapahit atau penasihat dari Prabu Brawijaya V. Dan menurut legenda masyarakat Jawa, sosok ini identik dengan sosok pewayangan ya, tokoh pewayangan, yaitu Semar di dalam lakon Mahabharata. Jadi yang perutnya besar, sosok Semar gitu. Itulah yang menjaga tanah Jawa. Jadi jin yang tertua di tanah Jawa. Dan legenda tanah Jawa ini menyebutkan bahwa si sosok Sabda Palon atau si Eyang Semar ini merupakan sosok yang menjaga gunung-gunung berapi yang ada di Kepulauan Jawa. Jadi sangat erat kaitannya dengan adanya letusan gunung atau bencana-bencana tentang gunung meletus gitu. Dan sosok si Sabda Palon atau si Eyang Semar ini merupakan sosok ketua ya atau kerajaan jin yang tertua yang menjaga di Kepulauan Jawa. Dan beliau pun mendengar tentang kesaktian dan tentang desas-desus adanya sosok ulama yaitu Syekh Subakir yang datang untuk menyebarkan agama Islam. Dan legenda juga menyebutkan bahwa Syekh Subakir ini mempunyai batu hitam ya, batu hitam yang sakti, yang mempunyai kekuatan magis, yang jika ditancapkan ke dalam tanah, batu itu akan membuat para bangsa jin atau lelembut merasa kepanasan dan keluar dari sarangnya, bahkan menentang atau melawan kekuatan Syekh Subakir. Dan Syekh Subakir pun merupakan sosok yang sangat disegani dan sakti ya, mandraguna pada saat itu ya. Itu jadi ya banyak sosok bangsa jin yang terusir karena kalah pertarungan dengan Syekh Subakir. Dan pada saat itu Syekh Subakir menancapkan batu hitamnya ya, yang dikenal dengan paku bumi ya, paku tanah Jawa yang ditancapkan di puncak Gunung Tidar di kota Magelang. Dan dari paku tanah Jawa yang ditancapkan di puncak Gunung Tidar tersebut, keluarlah ya si sosok Eyang Semar ini atau si Sabda Palon ini, karena mungkin kepanasan ya. Jadi beliau ini keluar dari sarangnya, sarang dari kerajaan jin yang ada di bawah bumi, untuk datang di hadapan Syekh Subakir dan melakukan aduk kesaktian hingga 40 hari ya, bisa dibayangkan. Dan si Eyang Sabda Palon atau Eyang Semar ini mulai memberikan mengizinkan untuk Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Muslim, agama Islam di tanah Jawa dengan beberapa persyaratan, yaitu Syekh Subakir dilarang memaksa agama atau kepercayaan masyarakat Jawa. Jadi pada zaman dahulu banyak kan ya orang-orang yang masih, dan kebanyakan ya orang zaman dulu mempercayai agama yang tertua yaitu agama Hindu. Jadi di perjanjian ini Syekh Subakir tidak boleh memaksakan ya agama Islam ke orang-orang atau masyarakat Jawa. Jadi itu hak masing-masing orang. Dan perjanjian kedua dalam membuat arsitektur tempat ibadah, Eyang Semar ini ingin arsitektur khas Hindu dan adat Jawa. Jadi nggak boleh
luntur ya tentang adat istiadat Jawa. Jadi boleh Islam ini masuk ke tanah Jawa asalkan mereka masih memegang adat istiadat tanah Jawa. Dan perjanjian yang ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, ratu pertama yang memimpin harus berasal dari campuran, yaitu keturunan Hindu dan Islam. Dan perjanjian yang keempat, jangan jadikan Jawa seperti orang Arab. Jadi nggak boleh ya semua adat istiadat Jawa ini dihilangkan dan berubah menjadi agama Islam secara 100% gitu. Jadi itu yang dilarang oleh si Eyang Semar ini. Dan biarkan mereka tetap memegang adat istiadatnya sebagai orang Jawa. Dan yang kelima, dan jika orang Jawa hilang kepribadian dan budi pekerti, maka aku atau si Sabda Palon atau Eyang Semar ini akan menagih janjinya. Dan di poin kelima inilah yang dikaitkan dengan adanya rentetan berbagai bencana di tanah Jawa, mulai dari gempa dan juga erupsi Gunung Semeru yang bertubi-tubi. Dan banyak masyarakat Jawa percaya bahwa tanda adanya Sabda Palon atau Eyang Semar ini datang untuk menagih janjinya, yaitu adanya tanda-tanda ya, banyaknya kericuhan atau bencana-bencana alam yang terjadi di tanah Jawa, mulai dari gempa, tsunami, gunung meletus, tanah longsor. Itu banyak yang mempercayai bahwa itu merupakan tanda-tanda datangnya dari Eyang Sabda Palon yang menagih janjinya kepada Syekh Subakir ya, yang di dalam perjanjian sebelumnya tadi yang sudah aku jelaskan. Dan masyarakat Jawa mempercayai ya legenda atau mitos ya. Legenda tersebut memang benar adanya, pun juga sebagai orang Jawa gitu. Ya, sedikit ya percaya tentang legenda dan asal-usul itu. Jadi masyarakat Jawa percaya bahwa semua bencana ini berkaitan dengan tanda datangnya Sabda Palon atau Eyang Semar. Bahkan menurut warga sekitar dari erupsi Gunung Semeru banyak hal-hal mistis ya, hal-hal janggal yang terjadi di tengah-tengah erupsi Gunung Semeru. Jadi salah satunya ditemukannya ikan emas yang sakral ya, yang dipercaya sebagai penjaga dari Danau Ranukumbolo. Jadi ikan emas ini gede banget ya, segede bayi, yang dipercaya menjaga Danau Ranukumbolo, yang merupakan sosok jelmaan dari seorang dewi. Jadi anehnya ikan emas ini masih hidup di tengah-tengah erupsi Gunung Semeru gitu. Hidup di tengah-tengah sisa-sisa kayak debu-debu gitu. Itu aneh ya, yang di luar akal. Dan kejanggalan yang kedua yaitu bentuk awan panas. Bentuk awan panas yang menyerupai Eyang Semar atau sosok si Sabda Palon. Jadi gumpalan awan panas ini menurut orang Jawa itu merupakan jelmaan ya, atau pertanda sosok si Sabda Palon atau Eyang Semar ini keluar dari dalam perut bumi untuk menagih janjinya. Dan kejanggalan yang ketiga yang paling nih ya, yang gak masuk akal ya sebenarnya, ditemukannya bunga mawar yang masih mekar dan segar di tengah-tengah abu atau di tengah-tengah bekas lewatan atau lewatnya lava atau air awan panas. Ini gak masuk akal nih, paling gak masuk akal di tengah-tengah kejadian erupsi Gunung Semeru. Kan biasanya awan panas ini menyapu semuanya ya, dan ada bunga mawar mekar dengan indahnya di tengah-tengah Gunung Semeru. Ini Masya Allah ya, udah keajaiban ini, wallahu alam. Dan juga banyak orang yang ketakutan ya, paranoid tentang ramalan dia disebutkan dari ramalan Jayabaya ini.
banyak orang yang takut gitu bahwa Kepulauan Jawa ini akan terbelah menjadi 2 bagian. Bahkan banyak orang-orang peramal masa kini ya, yang di Indonesia meramalkan adanya bencana-bencana gitu, tentang tsunami gitu. Kalau tsunami memang banyak himbauan dari ilmuwan Jepang. Jika adanya tabrakan lempeng yang sangat dahsyat, maka akan terjadi tsunami di sebelah barat ya, Kepulauan Jawa. Gitu. Akan terjadi tsunami dahsyat. Gitu. Wallahu alam ya, kita kembalikan lagi ke Tuhan yang Maha Esa. Dan yang paling ya memperburuk ini ramalan-ramalan dari beberapa indigo ya, gitu, yang tersohor di Indonesia. Jadi banyak yang menyebutkan bahwa karena adanya inilah nggak mau menjelek-jelekan, cuma itulah yang membuat orang-orang menjadi semakin paranoid dan juga ketakutan gitu. Dan disitulah banyak yang berspekulasi bahwa di tahun 2022 adalah tahun di mana Sang Sabda Palon, si Eyang Semar, sang penjaga tanah Jawa yang tertua ini, kembali untuk menagih janjinya akibat kesepakatan yang telah dilanggar sebelumnya, yaitu banyaknya orang yang rusak moralnya, banyak orang yang merusak lingkungan gitu. Itu yang membuat Eyang Sabda Palon ini marah besar, sehingga menyebabkan kekacauan atau bencana-bencana, rentetan bencana-bencana yang terjadi di tanah Jawa. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian percaya atau menyerahkan semuanya ramalan-ramalan tersebut ke tangan Tuhan yang Maha Esa? Aku memang ada sebagian ramalan yang benar. Kita kembalikan lagi kepada Sang Pemilik hidup, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Pasrah ya kita sebagai manusia, memperbaiki diri sendiri, memperbaiki ya, merubah hidup kita ya menjadi orang jauh lebih baik gitu. Kita kan nggak tahu kapan kita diambil gitu. Jadi banyak pelajaran atau hal-hal ya di video kali ini, baik pelajaran positif, negatifnya jangan diambil lah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa tahu ya setiap aku upload video terbaru hanya di Abis Creepy Zone. Sampai jumpa.